Halo semuanya, shalom. Shalom, shalom, shalom. Oke, sebentar ya. Ya, terima kasih semuanya yang udah datang hari ini. Makasih Ko Adit, halo Ko. Agak pressure saya didatang. Canda Ko. Buat yang belum kenal, mungkin sebelumnya perkenalan dulu. Namaku Althea. Dan mungkin buat yang belum tahu, bulan-bulan sebelumnya di Joshua Generation Fellowship. Oh ya, thank you Jona untuk menemani 40 menit ke depan. Oh iya guys, Jona ini dari WISE loh, kita kasih tepuk tangan dong. Ada teman-teman WISE yang juga hadir di sana. Ya, thank you guys sudah datang. Nah, oke teman-teman, jadi di bulan-bulan sebelumnya, di Joshua Generation Fellowship sebelumnya kita udah bahas banyak. Kita udah kupas banyak tentang diri kita gitu ya. Jadi kayak udah bahas tentang lubang jiwa, ada bahas tentang berhala gitu ya, idol of the heart, ada bahas juga tentang pembaharuan diri gitu. Jadi kayaknya serangkaian Joshua Generation Fellowship yang kemarin tuh tentang diri kita gitu. Gimana Tuhan mau pulihin kita, dan kayaknya kalau pulang tertuduh gitu ya, enggak deh. Kayak kok banyak salahnya gitu. Cuman ternyata hari ini aku mau izinin aku buat sharing kalau ternyata meskipun kita yang kita anggap kayak bobrok atau mungkin kayak gak layak atau apapun, tapi ternyata kita punya terang yang siap buat dibagiin ke banyak orang. Amin? Oke, aku mau mulai dengan gambar ini. Boleh di next slide Kak Henry. Gak mau. Nah, oke. Jadi aku suka banget sama gambar ini. Karena kayak, kan aku hidup bersama anak-anak. Jadi aku seorang guru, jadi aku di rumah juga ada ponakan. Jadi kayaknya hampir 24 jam aku bersama anak-anak. Dan juga orang dewasa yang seperti anak-anak. Enggak deh, canda. Kayak bercanda, ya. Apa dong? Bercanda. Jadi anak-anak itu kan lucu ya, kayak mereka polos dan suka mengeluarkan pernyataan-pernyataan tak terduga gitu. Kayak satu kali lagi di sekolah, aku tuh posisinya lagi gantiin guru wali kelas yang gak masuk saat itu. Karena ada acara pernikahan. Terus kayak ada satu anak ini, dia memang rada medok gitu ya. Kayak, Miss yang itu kemana gitu kan. Terus aku bilang, aku mikir dulu kan jawab apa ya. Miss itu lagi ada pesta. Pesta apa? Pesta pernikahan. Terus dia kayak mikir, terus kayak, kenapa orang bisa menikah, Miss? Terus aku kayak, kenapa? Kenapa orang bisa menikah? Aku juga kayak bingung kan. Ya karena aku kayak jawab apa enggak ya. Kayak aku akhirnya menjawab dengan jawaban klasik kayak, ya nanti kalau kamu udah besar kamu akan mengerti. Mungkin dia saat itu kayak, apa sih nih orang gak menjawab pertanyaan gue gitu. Tapi kayak banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang bikin aku kayak menyadari, oh ternyata anak kecil itu yang kita pikir kayak dia gak bisa apa-apa gitu ya. Tapi ternyata dia punya banyak pertanyaan yang mungkin kita orang dewasa bingung gitu jawabnya. Terus, dan gak cuman itu, gak cuman anak kecil gitu ya. Mereka kan emang seorang pribadi yang aneh gitu ya. Ini kayak es krimnya dimasukin ke dalam hidung. Ini bukan meme, bukan sembarang meme guys. Kayak kalau kalian lihat kehidupan sekolah, tangan aku pernah dipakai buat ngelap ingus. Pokoknya kayak ya gak apa-apa ya, memang anak kecil kayak gitu. Cuman di samping keceriaan dan kelucuan itu, kayak aku menyadari kayak emang cuma anak kecil ya yang punya pertanyaan yang gak bisa dijawab gitu. Kayak kita sebagai orang dewasa pasti ya berminyak banget ya, kan shine. Ya izin ngelap muka dulu ya guys. Aduh. Ya jadi apa namanya, ke distract nih Kes. Jadi ya orang dewasa juga punya pertanyaan yang mungkin mereka anggap gak ada orang lain yang bisa jawab gitu. Jadi aku pernah ketemu sama teman lama aku gitu ya. Dan aku tuh bukan tipe orang yang suka ketemu orang, bukan tipe orang yang suka apa ya, kok kesannya gue sedih banget. Bukan tipe orang yang
yang suka keluar rumah kalau misalnya buat main-main dan lain-lain gitu. Cuman satu kali saat itu aku kayak pengen aja ketemu sama si temen ini gitu. Terus lama-lama pas kita udah main dan lain-lain, kayak dia mulai cerita sesuatu yang dia gak pernah ceritain sebelumnya gitu. Dan dia bilang kayak dia gak pernah ceritain ke siapa-siapa, karena dia merasa gak ada orang yang bisa ngerti dia gitu. Siapa yang pernah kayak gitu? Oh, semua gak pernah. Gak valid ya. Jadi kayak dia ngerasa kalau aku cerita ke gereja nanti dijudge. Kalau aku cerita ke temen nanti dibocorin gitu. Atau kalau aku cerita ke keluarga nanti kasihan gitu, mama papanya kepikiran dan lain-lain. Dan dari situ ternyata hal yang dia ceritain itu sama persis kayak sama yang aku pernah alamin. Jadi kayak di saat dia bercerita, kayak padahal ini emang teman lama gitu ya. Ternyata kayak aku pernah mengalami itu dan aku udah pernah kayak dipulihkan dari hal itu. Dan dari situ aku sadar kayak oh ya ampun, kalau misalnya dia gak ngobrol, dia gak cerita sama orang, kayak sampai kapan dia mendem pertanyaan itu sendiri, kayak kenapa aku harus ngalamin hal ini, kenapa aku harus kayak gini, kayak gitu. Dan dari sini aku nemuin sebuah survei dari Bilangan Research Center. Nah ini tuh surveinya ke anak-anak yang berusia 15-25 tahun, seumuran kita lah ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah ketika kamu punya masalah, kamu ceritanya ke siapa gitu. Nah sebesar 43,1%, puji Tuhan masih ada yang cerita sama ayah ibunya. Terus sebesar 28,9% sama sahabat atau teman. Nah ini yang aku kuningin, kayak 14,7% gak cerita sama siapa-siapa. Dan respondennya 4.000 orang guys. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau John kemarin gak salah ngitung ya John, kayaknya sekitar 500 sampai 600 orang. Ya, makasih Ad. Yang kalau punya masalah dia gak cerita sama siapa-siapa guys. Bayangin 600 orang, itu kayak satu angkatan, enggak ya, kebanyakan ya. 3 angkatan, satu sekolah gitu. Kayak bayangin kamu di sekolah, terus kamu cuma berteman, tapi teman-teman kamu gak tahu kalau punya masalah ceritanya ke siapa. Kayak sedih banget gitu. Dan ya yang kedua terakhir ini kita gak usah bahas lebih lanjut. Kayak cuman yang 2 terendah ini adalah cerita ke pembimbing rohani dan pendeta. Mungkin ini orang-orang yang agak lain gitu ya. Nah kita ini survei ini di usia 15-25 tahun. Ini gimana sama orang-orang yang usianya mungkin di bawah ini ataupun di atas ini. Kayak kita gak tahu gitu ya. Banyak banget orang-orang yang gak punya tempat yang aman buat mereka cerita. Atau mereka pikir kayak gak bakal ada yang ngerti aku gitu. Dulu aku gitu, mungkin kamu juga. Kayak ngerasa ya udahlah, daripada kenapa-napa mending disimpan aja gitu ya. Nah ternyata dunia butuh jawaban. Kayak yang kita kira ya mungkin kayak teman kita tuh biasa aja sih, kayak dia kalau ketemu kita ceria-ceria aja, atau ya fine-fine aja gitu. Atau mungkin ternyata kita orangnya gitu kayak kita kelihatannya fine-fine aja, pelayanan, datang ke Josgen, datang ke Wise, canda gitu. Kayak ternyata sebenarnya ada sesuatu yang gak pernah kita ceritain gitu. Dan ya teman-teman kita mungkin butuh juga apa yang udah pernah kita alamin sama Tuhan. Ya mungkin kita pikir kayak udahlah kejadiannya cuma kayak gitu doang, cuman waktu itu aku pernah punya jerawat terus sembuh gitu kan. Tapi kayak kita gak bakal tahu seberapa cerita kita memberkati orang gitu. Jadi kayak jangan sampai cuman karena kita pikir gitu doang, sebenarnya itu buat orang lain tuh jawaban loh guys. Gitu. Nah banyak, jadi kita udah tahu ya, ini poin pertama, dunia butuh jawaban. Tapi melalui siapa? Melalui siapa? Yohanes? Kalau orang lain bisa, kenapa harus aku? Enggak. Kamu, iya, kamu aja gitu. Canda. Kebetulan kita lagi di Kamu Space, jadi jawabannya kamu ya. Ya lewat kalian semua gitu. Entah, Mang ya, ini mestinya Aat yang ngomong ya, Mang ya gitu. Nah jadi
Ya dunia butuh jawaban, teman-teman kamu, teman kerja kamu, teman sekolah kamu butuh jawaban ya melalui kamu gitu. Coba kamu, mungkin sama ini kamu kurang peka gitu ya, ngerasa kayak kehidupan orang lain tuh baik-baik aja atau mungkin dia punya kehidupan yang lebih baik dari kita gitu. Cuman kita gak pernah tahu guys, kayak seberapa dia butuh jawaban itu. Seberapa dia mempertanyakan hal-hal yang dia pikir ruwet banget, dia pikir aneh banget dan ternyata pas kita datang kayak ternyata aku gak sendirian gitu. Dan next, kita mau belajar dari Paulus. Ini aku suka banget waktu aku ketemu ayat ini. Dan lucunya bulan lalu kan Henry yang bawain firman tentang Naomi. Nah ini lanjutan ayatnya guys, keren banget. Jadi kayak ayatnya aku baca dari versi TSI, dibilang, jadi perkataan ini sungguh benar dan pantas dipercaya sepenuhnya. Kristus Yesus sudah datang ke dunia untuk, apa baca sama-sama? Nah, dan di antara orang-orang berdosa itu, sayalah yang paling berdosa. Keren banget, jadi kayak dia ngerasa, di antara rasul-rasul yang lain mungkin ya, di antara orang-orang lain yang dia kenal, yang dia tahu, ternyata yang menurut dia yang paling berdosa, ya diri dia sendiri gitu. Tapi kerennya dia tuh jadi rasul yang menulis surat yang banyak banget, yang memberkati banget dari hidupnya yang dia bilang paling berdosa ini. Dan dari ayat ini aku belajar kayak, ternyata Tuhan Yesus datang buat menyelamatkan orang-orang berdosa. Itu kan kayak kita semua udah tahu lah ya. Tapi kayak ternyata selama ini dunia mungkin putar balikin fakta itu. Ketika kita berdosa kita rasa Tuhan gak mau datang sama kita gitu. Ketika ada orang berdosa kita kira kayak pelayanan main-main doang. Atau kayak sekolah cuman kayak gitu doang, dia mah gua dong. Kayak kita ngerasa kita yang udah paling benar gitu. Tapi ternyata dari Paulus kita belajar kalau misalnya ada orang yang berdosa atau kita berdosa sama Tuhan, itu artinya ya Tuhan mau datang gitu. Karena panggilan Tuhan datang ke orang-orang yang berdosa gitu. Dia datang ke orang yang berdosa, dia datang ke orang yang sakit. Dia datang ke orang-orang yang ngerasa gak punya pertolongan lagi gitu. Dan sedikit backgroundnya si Paulus ini kan kita tahu ya, dia menganiaya pengikut Tuhan gitu. Bahkan di Kisah Para Rasul tuh dibilang dia dengan giat guys. Jadi dia bukan giat belajar tapi giat menganiaya. Jadi kalau misalnya ada orang waktu itu kayak misalnya Stefanus terbunuh di depan dia gitu. Ya dia ngerasa kayak itu adalah hal benar yang dia lakukan. Dan tiba-tiba aja dia mendapatkan kasih karunia, dia mendapatkan encounter sama Tuhan yang bikin dia ngerasa kayak ternyata dosa aku ini bukan jadi masa lalu yang buruk, tapi ini adalah jadi contoh buat orang banyak. Gimana Tuhan bisa mengasihi dia segitunya. Kita baca ya. Jadi, ini lanjutannya ayat selanjutnya. Namun justru karena besarnya dosa itulah saya dikasihani dan diampuni. Jadi sebesar itu dosa kalian, sebesar itu dosa kita, ya sebesar itu juga kapasitas Tuhan buat ngampunin kita gitu. Kadang kita pikir kayak, dosa kita besar banget gitu. Padahal di sini Paulus bilang, kalian gak pernah ada yang ngebunuh pengikut Kristus kan? Kayak, gak ada ya. Nah di sini dia bilang kayak, melalui saya, orang-orang bisa melihat kesabaran Kristus yang luar biasa. Keren banget. Jadi kalau kita kan punya masa lalu kayak gini insecure parah ya. Kayak gimana ya lihat pengikut Tuhan kayak dulu pernah gue bunuh nih kaumnya gitu. Tapi dia malah ngerasa kayak ini loh lewat aku orang-orang jadi tahu Tuhan Yesus tuh sesabar itu. Tuhan Yesus semengasihi itu sama orang berdosa gitu. Nah dan dia juga bilang Kristus sudah menunjukkan kesabarannya kepada saya untuk menjadi contoh. Bayangin guys, kalau kalian sekolah tuh yang dipajang di etalase sekolah kan gambar yang bagus-bagus ya. Kayak orang yang pintar olahraga gak pernah tuh dipajang. Karena kayak yang dipajang paling yang pintar mewarnai atau bikin paper atau bikin mading. Mading gak tuh, jadul banget. Ya pokoknya yang bikin kayak maksudnya karya-karya yang bagus gitu ya. Tapi di sini Paulus yang seberdosa itu, dia ngerasa dia jadi contoh. Kayak emang agak lain ya dari tadi ya ini.
Kayak maksudnya gimana ya, biasanya yang jadi contoh di sekolah kita, di pekerjaan kita, orang-orang yang track recordnya bagus gitu kan, apalagi di perusahaan. Dia nggak pernah macam-macam, dia nggak pernah menggelapkan uang, dia nggak pernah ini, dia nggak pernah itu, dia pasti jadi contoh. Atau bahkan kayak kalau di kantor tuh suka ada chart karyawan terbaik bulan ini gitu. Gak mungkin dong yang jelek yang dipajang jadi contoh gitu kan. Tapi di sini Paulus bilang, saya menjadi contoh. Saya jadi contoh bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya dan memperoleh hidup kekal. Jadi dia ngerasa dengan hidup dia yang dulu dan dia dipulihkan dan dia beroleh hidup kekal, dia bisa jadi contoh buat banyak orang yang mau sama kayak dia gitu. Dan sebelum kita lanjut, kayaknya udah pada ngantuk. Enggak sih, sebenarnya nggak kelihatan di sini sih banget. Kita bangkit berdiri yuk guys. Aku mau ajak kalian main sebuah games. Minta tolong siapa? Kakak-kakak dibagikan kertasnya. Jadi gamesnya. Bentar, saya mau lap keringet dulu ya guys. Panas ya di sini ya. Gak usah dibaca, itu bukan tulisan. Gak usah dibaca. Itu kayaknya bekas skripsinya Ica dulu. Atau bukan ya? Jadi gamesnya ini kayak dokumen rahasia perusahaannya Ica. Kayak dijadiin games ya, maaf ya. Jadi cara main gamesnya adalah silakan taruh kertasnya di atas kepala. Aku boleh turun gak sih? Gak kelihatan ya di kamera. Jadi silakan taruh kertasnya di atas kepala. Terus tugasnya adalah kalian harus berjalan keluar dari kursi, boleh muter ke sana, ke sana, ke sana. Tapi kalau kertasnya jatuh, kalian harus jadi patung. Kayak main tak jongkok dulu loh. Tau gak? Kayak main tak jongkok gitu. Jadi kayak kalau misalnya kertasnya jatuh, kalian harus jadi patung. Nanti kalian boleh bergerak lagi. Kalau ada temen yang ambilin kertas kalian, terus taruh di atas kepala kalian lagi. Nah, kalau temennya itu yang nolongin kalian kertasnya jatuh juga, dia jadi patung juga. Sampai ada orang yang nolongin dia gitu. Abis ini gak ada yang mau bantuin. Silakan atur strateginya, kertasnya mau diapain, yang penting gak boleh dipegang ya guys. Ya coba, aku kasih waktu sebentar buat taruh di atas kepala. Oke, semua udah duduk lagi. Makasih kakak-kakak yang udah bantu siapin kertasnya. Nah guys, jadi dari games itu, sorry aku masih pengen ngakak, ada yang bikin topi perahu. Pinter banget ya, kreatif ya. Jadi dari games tadi, kayak kita bisa belajar ya, untuk lihat ke sekeliling kita gitu. Kayak mungkin ada orang yang stuck gitu. Dia kayak gak bisa gerak, mungkin dia udah gak punya hope lagi. Mungkin dia butuh kasih gitu. Dan yang dia butuhin apa? Kayak apakah dia butuh doa? Kayak sekedar doa gitu, doa gak salah ya. Apakah dia butuh kayak datang ke KKR dan lain-lain gitu. Itu juga gak salah. Tapi terlebih yang dia butuh adalah orang yang mau bergerak, yang mau nyediain waktunya, nyediain tenaganya buat nunduk, buat bangun lagi, buat taruh kertasnya di atas kepala dia, buat sebarin kasihnya Tuhan, buat sebarin kesabarannya Tuhan kayak Paulus gitu ya. Dan kita yang udah punya kertas di atas kepala tadi, kita yang udah pernah merasakan kasihnya Tuhan, merasakan kesabarannya Tuhan, masa kita diem aja gitu, kayak ngelihat temen kita kayak gitu dan ya udah, gue udah punya kertasnya, kertas gue nggak jatuh, nggak kan? Kalian pasti ambil, nunduk, kecuali tadi ada yang niup-niup kertas orang ya, itu saya nggak tahu ya, kayak agak melenceng gitu, tapi atau tadi ada yang mau nyelamatin temennya, terus didorong sama temen lainnya. Kadang godaan iblis, canda-canda. Kadang godaan buat menolong orang itu ada loh guys. Kayak kadang kita ngerasa kayak, nih orang udah diajak konsel, diajak blend, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Kayak udah ditolong malah kabur-kaburan, udah di-chat-chatin, di-read doang ya. Kayak kadang kita capek gitu. Tapi mau gak mau, sadar gak sadar, orang itu tetap butuh gitu. Dan kita sebagai orang yang udah punya, sebagai orang yang udah pernah
ngerasain kasih Tuhan, ngerasain kesabaran Tuhan, kita kan duduk di sini pasti kan kita mau denger dong. Kita pasti udah pernah ngalamin kasih Tuhan dan kita mau lagi kan. Dan itu yang jadi modal awal kita buat kita, yuk kita lihat keliling kita bantu orang gitu. Tadi ada yang diem, gak ada yang nolongin gitu, jahat banget ya. Jadi kita juga mesti lebih peka gitu ya guys. Karena kayak Paulus nih, kayak melalui saya, kalau kita gak sadar kita bisa tolong orang, kita gak bakal tolong siapa-siapa gitu. Kadang kan kita gak sadar ya, kayak emang gue punya apa bisa sharing, emang gue punya apa bisa nolong orang gitu. Itu kayak aku ya. Cuman kayak ternyata kita punya loh kayak modal awal itu untuk kita bantu orang lain untuk mulai bergerak lagi yuk. Kita jalan lagi sama-sama sama Tuhan gitu. Bahkan kita lari lagi. Bahkan mungkin dia sampai dia nemu cara baru buat bikin topi itu jadi perahu. Sampai dia kayak bisa jalan sendiri gitu ya. Dan ini adalah panggilan kita sama kayak Paulus. Jadi contoh, jadi apa ya, suatu living proof gitu kayak ini orang ini udah pernah ditolong dan dia bantu orang. Jadi fokus kita sama kayak Paulus yang dia udah gak fokus lagi sama masa lalunya. Dia justru jadiin masa lalu itu, dosa-dosanya dia jadi sebuah contoh gitu ya, gimana Tuhan mengasihi dia. Karena fokus dia adalah everybody needs to know how much He loves us. Dan harusnya ini yang juga jadi fokus kita gitu. Kayak kalau misalnya Tuhan udah ampunin kita harus fokusnya berganti gitu. Kayak gak cuman thank you Tuhan, tapi gak pernah gerak, gak pernah jalan, gak pernah ngelihat temennya lagi kenapa. Cuman disimpan sendiri gitu. Padahal di sini harusnya fokus kita harus kasih tahu ke orang-orang betapa Tuhan tuh gak cuma sayang sama aku doang, tapi sayang sama kamu, sayang sama teman kamu, sayang sama temannya teman kamu, sayang sama temannya teman kamu lagi, pokoknya semuanya gitu. Kayak sampai kita bergerak dan berjalan dengan yakin gitu, kalau kasih Tuhan tuh cukup buat kita. Cukup buat kita bagi juga gitu, gak cuma cukup buat kita sendiri ya guys. Nah, menyambung dari Henry kan waktu itu udah bilang ya tentang manusia yang baru dan lain-lain. Paulus juga udah diperbaharui dan dia bisa jadi contoh buat banyak orang. Karena ini guys, jadi ada dua. Ya, wes, kayak lagi tes mata gak guys? Burem? Enggak. Kalau sebelah burem, ya. Jadi ada dua hal gitu ya yang manusia bisa lakukan. Yang pertama adalah egosentris dan yang kedua adalah kristosentris. Kita lihat dulu dari yang di kiri. Kita tutup lagi ya. Ya segini cukup. Maaf ya, kayak aku bener-bener kayak tukang kacamata gitu. Jadi egosentris ini kondisi di mana orang-orang yang mungkin belum kenal Tuhan gitu ya, atau mungkin dia masih hidup dengan cara yang lama. Fokus dia cuman ke apa kata orang, apa kata tentang diri kita sendiri gitu, kayak gimana kita ngejudge diri kita gitu. Dan kita juga fokusnya ke alasan-alasan, pembenaran dan masalah-masalah yang kita hadapin. Jadi kayak kalau misalnya aku gitu ya, misalnya contohnya aku aja deh, aku disuruh meet up sama orang gitu. Kalau di sini kan Johannes kayak full power gitu ya kalau ketemu sama orang. Kalau aku kayak kebalikannya gitu, aku kayak selalu deg-degan kalau disuruh ketemu orang. Dan aku yang beberapa hari lalu loh, baru dong. Aku yang dulu kayak yang masih egosentris ini, kayak aku mikirin kalau aku ketemu orang ini, nanti dia ngomong apa ya? Atau kalau aku ketemu orang ini kayak aku gak punya cukup cerita buat aku bagiin. Dan aku jadiin itu alasan kayak udahlah, kalau urusan meet up itu urusannya si John aja atau si Keja aja yang kayak emang lebih pro gitu ya. Dan aku ngerasa itu kayak fine, mungkin emang bukan bagian aku gitu ya Cie. Kita suka kayak berlindung di balik pernyataan-pernyataan kayak gitu guys. Dan kadang kita ngerasa kayak udahlah kayaknya masalah aku tuh lagi gede banget nih, lagi gak mood buat ketemu orang, lagi gak mood buat kerja, lagi gak mood buat melayani, lagi gak mood buat sekolah. Jadi orang-orang yang egosentris ini fokusnya atau drive hatinya ya udah semau-maunya aku aja gitu. Kalau aku maunya gini ya gini. Dan aku sadar kalau aku
masih terus kayak gini, aku ngebiarin rasa takut, rasa malu, rasa insecure aku jauh lebih penting daripada kabar baiknya Tuhan. Dan aku gak mau aku ataupun kita semua hidup kayak gitu. Jadi kayak jangan bikin ketakutanmu tuh jadi penting. Jangan bikin rasa malumu tuh lebih penting daripada apa yang Tuhan mau sampaikan ke orang-orang gitu. Nah, jadi yuk kita beralih ke Kristosentris yang kuning ini. Kita beralih ke apa kata Tuhan tentang diri kita. Gimana kasih Tuhan udah selamatin kita gitu ya. Dan pasti kalau orang yang Kristosentris, dia gak banyak alasan guys. Dia pasti inisiatif kayak tadi ya. Kita ngeliat orang kita bantu. Coba kalau misalnya orang yang masih egonya gede gitu. Bantu gak ya? Kayak ntar kertas gue jatuh. Atau kayak nanti kalau misalnya dia ngerasa gue so suci gimana gitu. Hah? Nah, dan orang yang Kristosentris pasti juga rendah hati, dia mau terima masukan, dan terlebih dia mau percaya sama Tuhan gitu. Aku mau cerita gitu, karena aku terberkati banget sama mentor aku, Kak Agus dan Kak Anton. Kayak meskipun mereka punya masalahnya sendiri, tapi aku selalu melihat mereka tuh di tengah-tengah masalah mereka tetap melayani Tuhan. Dia tetap ngurusin kita yang batu-batu ini. Dia tetap ngurusin kita yang kadang mungkin gak bisa dibilangin gitu ya. Dan satu kerinduan Tuhan juga pastinya buat kita percaya. Kayak Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Dan masalah kita gak usah lagi jadi alasan kita berhenti, kita stuck gitu guys. Oke? Nah, ini dia selanjutnya, masih dari Paulus ya. Dia bilang, saya bersyukur kepada penguasa kita Kristus Yesus karena dia selalu memberi kekuatan kepada saya dan menganggap saya setia sehingga dia mempercayakan pemberitaan kabar baik itu kepada saya. Dia ngerasa ketika dia ditolong artinya dia dipercaya. Artinya dia dipercaya sama Tuhan nih, kabar baik yang udah aku kasih ke kamu, aku percayain ya. Nah, kalau orang dipercayain, itu didiemin aja atau gimana ya? Gak mungkin kan misalnya nih, siapa ya? Kak Billy, tolong Kak pergi ke New York Fashion Week, wes. Jadi Cici Koko di sana. Buat mewakili Indonesia gitu. Dipercayain buat, ayo Kak, apa sih namanya yang itu, runway. Kayak terus Kak Billy kayak, nggak usah kan ya, males gue ke New York, keren banget. Atau kayak, gak usah kali ya, kayak gue gak bisa gitu. Gak mungkin kan orang yang udah dipercayain, berarti dia tahu orang yang percayain dia itu menganggap dia bisa. Jadi, ya tes, oke. Jadi kalau misalnya bos kita kasih kita kepercayaan, tolong ya meeting ke sini, meeting ke sana, atau sekolah kita percayain kita buat lomba ke sana, lomba ke sini. Artinya kan ada yang dilihat dong dalam diri kita. Dan di sini Paulus bilang kalau aku dipercayain kabar baik itu, ya berarti aku jadi contoh. Kalau aku diampunin ya berarti aku dipercayakan segitunya. Gitu guys. Dan itu adalah sebuah privilege. Jadi kita mesti ingat kalau kita udah diampunin, kita udah pernah merasakan kasih Tuhan yang segitunya, itu adalah privilege kita gitu. Dan jangan sia-siain itu. So, poin aku adalah kamu dipercaya untuk membawa kabar baik. Nah, yang cuma itu, ini masih tes mata ya, di bawahnya ada. Jadi jangan lari ya guys. Jadi kalau udah dipercaya malah kabur gitu, atau kayak ntar dulu deh, nanti dulu, kayaknya aku lagi gak bisa gitu. Kayak yang tadi aku udah bilang ya, jangan biarin rasa takut kamu lebih penting daripada panggilan Tuhan gitu. Nah, ada satu cerita lagi yang menurut aku ini relate banget gitu. Dari Yunus, dia bilang, kita tahu ya ceritanya, Tuhan panggil dia untuk memberitakan kabar ke Niniwe dan dia gak mau. Dan dia dibilangnya Tuhan bikin dia ditelan sama ikan besar gitu. Dan di sini aku kuningin teks yang dibilang, Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sampai kapalnya itu kena badai gitu. Ini jadi beban gitu kan buat teman-teman sekapal ya. Jadi kayak dia melarikan diri dari panggilan Tuhan sampai dia harus
mentok dulu gitu, sampai harus ketelen. Ya aku bingung gimana caranya ketelen tapi gak kegigit ya. Kayak langsung diglek gitu. Pantesan aja dilepeh gitu kan, gak keproses. Nah, sorry, fokus ya. Jadi dia harus dibikin ketelen dulu sama ikan, sampai dia ngerasa kayak gini lambungnya, kayak gini hidup di lambung ikan, kayak gak enak juga ya, mending gue ke Niniwe aja gitu. Dan ya udah akhirnya dia bertobat di dalam lambungnya, di dalam lambung ikan, dan dia dilepeh akhirnya sama si ikan ini. Dan ini salah satu inspirasi kita ya guys, kalau misalnya Tuhan udah panggil kita, percayain kita gitu. Di tempat dimana kita berada sekarang, ya kita harus jalanin itu se-excellent mungkin gitu. Aku baru-baru ini ngalamin kayak misalnya aku lagi sibuk di kerjaan, dan aku ngerasa kayaknya aku pengen, semoga nih temanku gak nonton ini ya. Aku pengen, misalnya ada sekelibat pengen pindah gitu atau pengen apa, tapi aku ingat lagi kayak, masa sih Tuhan ngasih ini dan aku kayak pergi gitu aja. Dan akhirnya baru-baru ini aku ngeliat temen aku ngomong gini, kok lu bisa sih jadi orang sabar banget, dia bilang gitu. Karena kayak padahal dia nggak tahu aja. Gak guys, bercanda. Jadi kayak emang di tempat kerja kita pasti adalah ya orang yang ngeselin dan lain-lain gitu. Dan ketika aku diperhadapkan sama orang ini, kayak teman-teman aku ngeliat, kok lu bisa sih ngeresponnya kayak santai aja gitu. Dan aku ngerasa ini panggilan kita semua. Jadi berkat, jadi terang di tempat dimana kita ya udah dipercayakan sama Tuhan sekarang gitu. Entah itu di pelayanan kamu, entah itu di sekolah kamu, entah itu di tempat kerja kamu gitu ya. Yuk kita shine bright like a diamond. Kita shine bright, kayak kita kasih Tuhan itu udah kayak api yang di dalam diri kita yang siap buat dibagiin gitu. Kadang kita ngerasa ya apinya kecil gitu. Atau kita ngerasa kayak gak cukup nih apinya. Sebenarnya aku pengen nyalain korek tapi rada takut. Johannes yang berpengalaman, canda. Nyalain lilin ulang tahun. Emang apa John? Emang apa? Coba bercanda. Oke, jadi misalnya boleh madu ke sana Pak? Ya, blocking. Jadi misalnya Johannes, saya nyalain John. Wes pro. Parah banget ya? Ya udah ambil lagi John. Ih, gak boleh kayak gituin api Roh Kudus. Iya, jadi misalnya kita udah dapet kasih Tuhan nih, kita pernah ngerasain kasih Tuhan. Terus kita simpen aja sendiri, mati lama-lama. Coba tiup dikit John. Ya istilahnya kayak gitu lah ya, kalau kita diemin dia bakal mati gitu. Tapi kalau misalnya coba John nyalain lagi. Agak repot ya, mohon maaf ya. Misalnya dia nyalain, terus dia bagiin ke orang lain. Ya gagal, boleh di-cut aja nanti. Ini AC-nya di situ John. Ya. Nah, ya. Wes, pas dibagiin ke orang lain, apinya jadi makin banyak gitu. Dan ketika disatuin dia jadi makin gede. Dan tugas kita supaya nggak mati lagi ya kita kasih ke orang lain gitu ya. Kalau nggak ada gunanya. Jadi apa yang seharusnya kita bagiin. Jangan didiemin sampai dia jadi layu. Ini bukan layu, padam ya. Kita justru perlu bagiin itu ke orang-orang yang butuhin itu gitu. Dan ketika kita bagi, api kita tuh nggak berkurang gitu. Api kita tetap nyala. Api kita tetap kayak gitu bentuknya, nggak berkurang, nggak jadi setengah, nggak jadi apa. Kita malah bagiin itu, dan ketika dikumpul itu jadi api yang gede. Dan itu yang aku rasa Tuhan rindu banget. Kayak setiap jiwa-jiwa tuh punya api itu, dan lebih besarnya lagi kayak mungkin kita pikir nggak mungkin, tapi sekolah kita tahu, sekolah kita punya api yang sama-sama cinta Tuhan, tempat kerja kita juga, keluarga kita, atau mungkin bangsa dan negara. Tapi bener ya guys, kayak
jangan biarin api itu jadi padam gitu aja. Tapi kita bagi ke orang-orang supaya itu jadi api yang menyalakan semua ruangan yang gelap ini, yang makin gede, lama-lama makin gede, makin gede. Oke? Kita percaya kita semua dipanggil untuk itu. Kita dipanggil buat jadi berkat, sampai ada ayatnya ya. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Dan yuk kita hidupi, kita nyalain lagi api kita supaya kita bisa bagiin itu ke orang-orang. Dan itu salah satu motivasi kita buat, jadi gini guys, kalau kita punya satu masalah atau kita punya suatu pergumulan gitu ya, jadiin itu motivasi kita buat sembuh, supaya ketika ada orang yang ngalamin sama kayak gitu, dia tahu gimana caranya. Dia tahu kayak ada orang yang pernah disembuhin juga dari hal itu. Ya, yuk kita sama-sama tutup firman ini. Aku izin berdoa. Terima kasih Tuhan. Thank you buat Kau sendiri, api itu yang udah menyala di dalam diri kami. Yang udah jadi terang. Dan kami gak mau ngerasa Engkau tuh gak cukup. Karena terang-Mu lebih dari cukup Tuhan. Terang-Mu lebih dari cukup untuk menyinari orang-orang di sekitar kami. Orang-orang yang mungkin dekat sama kami Tuhan. Dan biar aku berdoa Tuhan, biar orang-orang di tempat ini Kau nyalakan kembali cinta mula-mulanya. Api yang daripada-Mu Tuhan. Kau bawa kepada ingatan di mana ketika pertama kali Engkau memanggil mereka, ketika pertama kali Engkau memulihkan mereka Tuhan. Dan biar itu menjadi modal yang utama, modal yang terutama buat mereka menjadi contoh. Contoh kasih-Mu, contoh kesabaran-Mu, contoh bagaimana Engkau sanggup Tuhan. Thank you Tuhan. Kami siap untuk menyalakan api-Mu di tempat di mana Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Thank you.